Max menjelaskan peran yang harus dijalani Rio sepanjang perjalanan, membantu bertempur bila terjadi serangan dan berjaga pada malam hari. Dengan sikap penuh wibawa, ia menyalami Rio sebelum kembali sibuk dengan persiapan keberangkatan. Gecko, sang merchant, menambahkan bahwa Max telah memimpin pasukan pengawalnya selama 5 tahun, seorang pria muda yang mampu menangani sebagian besar kesulitan dengan tenang. Mendengar itu, Rio merasa lega. Kekhawatiran awal bahwa pemimpin kelompok mungkin bersikap kaku dan sulit didekati langsung sirna. Max ternyata pribadi yang masuk akal dan dapat dipercaya. Setelahnya, Rio dan Gecko berbincang panjang. Mereka membahas muatan yang dibawa, kota-kota tempat mereka akan berhenti, serta rute perjalanan yang harus ditempuh. Namun, di antara semua detail itu, topik mengenai Magic Stone sama sekali tidak disinggung. Keputusan itu wajar, sebab semakin sedikit orang yang mengetahui barang berharga dalam kargo, semakin aman perjalanan karavan. Meski semua petualang yang terlibat sudah direkomendasikan langsung oleh Guildmaster Hugh, kerahasiaan tetap menjadi kunci. Tak lama kemudian, kelompok Switchback tiba. Partai Rangse itu dipimpin oleh Rah sang Swordsman, ditemani Su si Scout, Tan sang Air Magician, dan Nuda sang Priest. Dengan tambahan 4 orang ini, rombongan pun meninggalkan kota Lune dan memulai perjalanan menuju Aberdeen, ibu kota Principality of Inverre. Rio bersama Switchback ditempatkan menjaga kereta kelima dan keenam. Jalan raya yang mereka tempuh adalah jalur keluar timur dari Lune, jalan yang sama menuju Kailadi hingga titik tertentu. Bagi Rio, jalur ini terasa akrab karena melewati wilayah dekat rumahnya. Di tengah perjalanan, mereka sempat berpapasan dengan seorang penunggang kuda cepat. Rah menyadari bahwa kuda itu milik Margrave, menandakan ada sesuatu yang mendesak terjadi. Su, si Scout, yang dikenal cekatan dengan rambut coklat gelap terikat ekor kuda dan mata hitam besar yang terus mengamati sekeliling, menanggapi dengan ringan bahwa apapun alasannya tidak ada hubungannya dengan mereka. Namun kenyataan membuktikan sebaliknya. Sekitar 3 jam kemudian, karavan berhenti untuk beristirahat makan siang. Seperti umumnya misi pengawalan, makanan telah disiapkan oleh pihak merchant. Kali ini berupa daging kering dan bahan sederhana lainnya yang dibagikan para pengikut Gecko. Saat mereka menyantap bekal, seorang penunggang kuda datang dari arah Lune. Rio bersama yang lain memperhatikan saat pengendara itu diantar langsung menemui Gecko. Ternyata ia adalah seorang petualang dari Lune. Ia menyerahkan sepucuk surat yang segera dibaca Gecko lalu diteruskan kepada Max. Isi surat itu membuat suasana berubah serius. Hugh McGlass, sang Guildmaster, mengirim peringatan resmi bahwa jembatan Low di East Highway runtuh. Jembatan itu adalah bagian vital route perjalanan mereka. Penunggang kuda yang mereka lihat sebelumnya rupanya adalah orang yang bergegas menyampaikan kabar darurat tersebut. Gecko menegaskan bahwa surat itu asli setelah mengenali pengirimnya, dan Rah yang mengenali pembawa pesan sebagai Shusnaka, petualang Rengde dari Lune, mengonfirmasi kebenarannya. Dengan jembatan Low tak lagi dapat dilewati, rute perjalanan harus diubah. Dari Lune menuju Red Post biasanya melalui jalur utama East Highway, melewati Landewi dan Halwil. Namun kini mereka terpaksa menuju Kailadi dan mengambil jalur lama, Old Highway, sebagai jalan memutar sebelum akhirnya kembali tersambung ke jalur menuju Landewi. Max menyampaikan kekhawatirannya sebab jalan lama itu jauh lebih berbahaya. Oleh karena itu, ia mengingatkan semua orang agar tetap waspada sepanjang perjalanan. Rah, Rio, dan anggota Switchback lain menerima keputusan itu dengan serius. Malam itu mereka menginap di Kailadi, dan keesokan harinya rombongan benar-benar menapaki jalur lama. Jalan raya tua itu dulu adalah salah satu jalur dagang utama di wilayah timur. Namun sejak jembatan Lowe dibangun, arus perdagangan bergeser, membuat jalur lama perlahan ditinggalkan. Meski masih cukup lebar, sebagian besar kota persinggahan dan desa penginapan di sepanjang jalan telah berubah menjadi desa pertanian. Rah berjalan di samping Rio, menjelaskan bahwa perjalanan dari Kailadi menuju Landewi melalui jalur lama akan memakan waktu 5 hari, tanpa ada kota besar atau penginapan yang layak singgah di tengah jalan. Rio hanya bisa menggeleng, menganggap kerasnya dunia begitu kejam. Jalan yang dulu ramai kini terabaikan,
meninggalkan sisa-sisa sejarahnya. Rah menambahkan bahwa jumlah rombongan kali ini besar, sekitar 40 orang bila menghitung semua pasukan pengawal dan adventurer, sehingga mustahil menampung mereka di penginapan kecil sekalipun. Bagi Rah, ukuran karavan ini sangatlah besar untuk ukuran sebuah misi pengawalan. Dengan jumlah orang sebanyak itu, ditambah pasukan bersenjata lengkap, ia berpendapat kecil kemungkinan kelompok bandit berani menyerang. Namun bagi Rio, kata bandit justru memantik semangatnya. Ia tidak merasa takut, melainkan bersemangat dengan bayangan klise khas cerita isekai, membalikan keadaan melawan para bandit yang menyerang karavan. Rah, yang tidak memahami isi kepala Rio, salah menafsirkan teriakan antusias itu sebagai tanda ketakutan, sehingga ia buru-buru menenangkan bahwa kemungkinan serangan memang kecil, tetapi kewaspadaan tetap harus dijaga. Setelah meninggalkan Kailadi, perjalanan berlangsung lancar hingga tiba di hari kedua. Namun saat makan siang, Rio yang duduk berdekatan dengan Rah mengungkapkan bahwa sejak beberapa waktu lalu, ia merasakan keberadaan dua orang yang membuntuti karavan dari kejauhan. Rah terkejut mendengar hal itu, dan tanpa membuang waktu segera membawa Rio menemui Max, kapten pasukan pengawal. Rio menjelaskan dengan tenang bahwa salah satu sosok berada di depan, sekitar 400 meter jauhnya di atas sebuah pohon, sementara yang lainnya berada pada jarak hampir sama di belakang mereka, namun bergerak di permukaan tanah. Max terperangah, menentukan lokasi musuh sejauh itu hampir mustahil, namun Rio mampu melakukannya dengan keahliannya dalam water magic. Rio sendiri mengetahui keberadaan para pengintai itu dengan menggunakan sihir yang ia sebut pasif sonar. Metode ini berbeda dengan aktif sonar yang pernah digunakannya di masa lalu, seperti saat ia berhadapan dengan Leonore, Akuma yang mampu mendeteksi sihirnya dan bahkan melawannya dari luar jangkauan. Pasif sonar bekerja tanpa mengeluarkan sinyal apapun, membuat lawan tidak sadar sedang diamati. Menurut logika Rio, kehadiran suatu objek atau makhluk pasti mengubah kondisi lingkungan di sekitarnya, sekecil apapun. Ia membandingkannya dengan seekor ikan yang melompat di permukaan air tenang. Meski diam di tempat, seseorang akan merasakan riak yang ditimbulkan oleh lompatan itu, dan dari riak tersebut dapat memperkirakan jarak serta ukuran sumbernya. Begitulah cara Rio membaca perubahan halus pada molekul air yang melayang di udara, mengubahnya menjadi informasi yang ia analisis dengan presisi. Setelah menerima laporan tersebut, Max menginstruksikan agar Rio dan Rah bertindak seperti biasa, sementara ia memerintahkan para pengintai profesional di pasukannya untuk memantau keberadaan dua orang mencurigakan itu. Usai menyampaikan informasi, Rio dan Rah kembali ke tempat mereka semula dan melanjutkan makan. Rah masih terkesan dengan kemampuan Rio, menganggap water magic benar-benar luar biasa karena mampu mendeteksi musuh sejauh itu. Obrolan mereka kemudian beralih pada kenyataan bahwa tidak ada water magician lain di Guild Petualang selain Rio. Rah menegaskan bahwa biasanya para pengguna sihir air lebih memilih pekerjaan aman di pemukiman atau menjadi bagian dari kelompok pedagang, sama seperti beberapa bawahan gecko yang ternyata juga menguasai sihir air. Rio menyadari betapa praktisnya hal itu. Air bukan hanya untuk diminum, tetapi juga untuk kebutuhan lain seperti mencuci tangan dan membersihkan tubuh. Ia bahkan sempat memperhatikan beberapa bawahan gecko mengisi kembali persediaan air mereka dengan sihir, membuatnya merasa memiliki ikatan tersendiri dengan mereka meski belum pernah berbicara secara langsung. Menjelang malam, rombongan berhenti dan mendirikan perkemahan. Di pusat area, makanan untuk 40 orang mulai dimasak dalam panci besar. Rio yang memperhatikan dari kejauhan mendapati mereka menyiapkan sup panas untuk makan malam. Hal itu membuatnya terkejut, sebab biasanya dalam misi pengawalan, adventurer hanya mendapatkan jatah daging kering dan roti untuk 3 kali makan. Gecko rupanya jauh lebih memahami kebutuhan dalam perjalanan panjang. Meskipun saat siang tadi mereka memang hanya mendapat daging kering, menu makan malam yang lebih baik terbukti menjadi cara Gecko menjaga semangat seluruh rombongan tetap tinggi. Tidak lama kemudian, Max menghampiri Rio dan Rah untuk menyampaikan hasil laporan para pengintai. Informasi yang didapatkan memperkuat dugaan bahwa dua orang tersebut memang bandit scout. Menurut Max, bila kelompok bandit berani menyerang,
kemungkinan besar serangan akan datang dalam 24 jam ke depan. Bisa saja mereka menyerang di siang hari jika merasa memiliki keunggulan jumlah dan mencoba memaksa karavan menyerah hanya dengan menunjukkan diri. Namun, kemungkinan serangan malam pun tetap ada, sehingga kewaspadaan harus terus dijaga. Dalam kesempatan itu, Max juga menyinggung kemampuan pertahanan Rio yang sudah terdengar hingga ke telinganya. Rah menambahkan bahwa Abel pernah mengatakan hal serupa, bahwa siapapun akan kesulitan menghadapi dinding es Rio. Karena itu, Max meminta bantuan langsung. Bila terjadi serangan pada malam hari, Rio harus segera melindungi Gecko dan orang-orang sipilnya dengan membangun dinding es di sekitar tenda mereka. Bagi Max, keselamatan manusia jauh lebih penting dibanding barang dagangan. Rio menerima permintaan itu tanpa ragu. Dengan begitu, para pengawal bisa bertarung tanpa dihantui kecemasan akan keselamatan tuan mereka. Setelah memastikan hal tersebut, Max kembali mengingatkan bahwa jadwal penjagaan malam tidak berubah. 20 pengawal dibagi ke dalam 4 kelompok, masing-masing berjaga 2 jam sekali. Rio mendapat giliran pertama, sementara Rah terjadwal pada giliran ketiga, dari pukul 2 hingga 4 dini hari. Rah sempat menyampaikan firasatnya bahwa serangan mungkin terjadi pada jam pertama penjagaan. Sementara itu, jauh dari perkemahan, 22 orang berkumpul di depan sebuah gua yang berjarak sekitar 4 km. Dari penampilan mereka, jelas bahwa ini adalah kelompok bandit. Percakapan mereka menunjukkan bahwa informasi yang mereka peroleh keliru. Jumlah pengawal ternyata lebih banyak dari dugaan awal. Pemimpin mereka, seorang pria dengan bekas luka mengerikan di sekitar mata kirinya, mengeluarkan aura menakutkan yang langsung membuat semua anak buahnya terdiam setiap kali ia bersuara. Para bandit yang berkumpul di depan gua itu telah menetapkan rencana. Mereka tidak peduli apapun selain hasil rampasan. Segala yang bisa dicuri akan menjadi milik mereka. Dan sebagai gantinya, mereka hanya perlu membunuh seorang pedagang bernama Gecko. Sosok yang ternyata menjadi target karena dendam pribadi sang klien yang menyewa mereka. Pekerjaan itu memang terasa aneh. Namun kenyataan bahwa sang klien memberikan seluruh informasi yang mereka butuhkan membuat tugas ini lebih mudah. Bagi sang pemimpin, pria dengan bekas luka besar di sekitar mata kirinya, itulah alasan ia mau menerima pekerjaan berisiko di jalan raya tua, yang biasanya bahkan para bandit pun enggan melaluinya. Dengan nada dingin, ia memerintahkan pasukannya untuk bersiap. Serangan ditetapkan pada waktu yang biasa mereka gunakan untuk penyerbuan malam, tepat pukul 3 dini hari. Dan ketika waktu itu tiba, 22 bayangan bergerak mendekati perkemahan. Seruan pemimpin mereka menjadi tanda dimulainya serangan. Mereka menyerbu dengan teriakan buas, menebas dan menghantam pagar perkemahan. Namun begitu memasuki area dalam, mereka dikejutkan oleh pemandangan yang tidak masuk akal. Perkemahan tampak kosong. Api unggun masih menyala, tetapi tidak ada seorang pun di sana. Kebingungan mereka tidak berlangsung lama. Dari luar lingkar perkemahan, rentetan panah dan serangan sihir langsung menghujani mereka. Bandit yang lengah berteriak kaget ketika tubuh mereka tertembus atau terhempas oleh kekuatan sihir. Separuh pasukan mereka roboh hanya dalam gelombang serangan pertama. Suara panik dan teriakan jebakan bergema di antara jeritan luka. Dari sisi luar, pasukan pengawal yang dipimpin Max bersama Rah dan para petualang lain menerjang masuk. Mereka mengapit para bandit dari segala arah, melancarkan serangan jarak dekat yang brutal. Pertempuran pecah dalam jarak rapat, namun keunggulan strategi dan jumlah membuat perlawanan bandit cepat runtuh. Dalam waktu kurang dari 5 menit, pertempuran berakhir. Sementara perkelahian berlangsung, Rio melaksanakan tugas yang sudah dibebankan kepadanya. Ia membangun ice wall yang kokoh untuk melindungi Gecko beserta 20 orang bawahannya. Para pengguna water magic di pihak Gecko sempat menyentuh dinding es itu dengan rasa ingin tahu, bahkan mencoba meninjunya untuk menguji kekuatannya. Rio hanya menahan senyum dalam hati, merasa puas karena berhasil menjalankan tugasnya tanpa menempatkan siapapun dari pihak sipil dalam bahaya. Namun, Rio sempat merenung. Belakangan ini, orang-orang di Lune seolah memandangnya sebagai maniak pertempuran, hanya karena ia kerap tersenyum saat latihan tanding. Bahkan Sera, yang paling sering menjadi sparring partnernya,
pernah menyinggung hal itu dengan nada menggoda. Baginya, penilaian semacam itu terasa tidak adil karena Sera sendiri pun selalu memperlihatkan senyum serupa ketika bertarung. Menurutnya, jika dirinya dianggap maniak pertempuran, maka jelas ia bukan satu-satunya. Kembali ke medan pertempuran, kemenangan pasukan pengawal dan para petualang mutlak. Tidak ada korban jiwa di pihak mereka, hanya 2 orang yang menderita goresan kecil. Dari 22 bandit, 20 orang tewas, sementara 2 lainnya menyerah dan ditawan untuk diinterogasi. Setelah Ice Wall dibubarkan, Gekko mendekati Ryo. Wajahnya masih pucat ketika menjelaskan kebiasaan di wilayah tengah. Bandit yang tertangkap hampir selalu dieksekusi di tempat. Alasannya sederhana. Bandit tidak pernah menyerang kota besar karena tahu keberadaan pasukan militer, sehingga markas mereka biasanya jauh di pelosok. Membawa tawanan hingga ke pemukiman terdekat terlalu merepotkan dan berbahaya. Melepaskan mereka hanya memberi kesempatan untuk kembali menyerang kafilah lain. Maka sebuah aturan tak tertulis berlaku. Bandit yang tertangkap dihukum mati seketika. Ryo yang mendengar penjelasan itu merasa sedikit terkejut. Ia baru mengetahui bahwa perbudakan manusia telah sepenuhnya dilarang di Central Provinces. Bahkan perbudakan demi-human juga dilarang di semua wilayah kecuali Kekaisaran. Bagi seorang pedagang seperti Gekko, ia mengakui bahwa pembunuhan itu adalah masalah etika sekaligus kerugian secara ekonomi. Tetapi baginya perbudakan bukanlah jawaban. Hal ini membuka wawasan baru bagi Ryo. Ia baru pertama kali mendengar istilah demi-human. Dari penjelasan Gekko, segala makhluk bipedal yang dapat berkomunikasi dengan manusia, termasuk elf dan dwarf, dikategorikan sebagai demi-human. Namun, ras seperti lizardman yang pernah ditemui Ryo di rawa hutan Rondo tidak termasuk, melainkan dianggap monster. Begitulah hukum yang dibangun oleh manusia di negeri-negeri mereka sendiri. Di saat percakapan itu berlangsung, Max datang melapor. Area sudah sepenuhnya aman dan tidak ada tanda-tanda musuh lain di sekitar. Ia membawa seorang pengintai bernama Gun yang telah menginterogasi 2 bandit yang tersisa. Dari pengakuan mereka, kelompok ini menamakan diri mereka Wolves of the East, bandit yang biasa beroperasi di East Highway. Informasi mengenai kafilah 10 gerobak yang akan melintasi jalur ini, serta kabar bahwa East Highway akan ditutup sementara, diberikan langsung oleh pemimpin mereka. Kabar ini membuat Gekko terkejut. Jika benar, berarti runtuhnya jembatan Low bukan kecelakaan biasa, melainkan sabotase yang disengaja. Mengingat jembatan itu adalah titik vital yang memerlukan lebih dari 5 tahun untuk membangunnya serta dijaga pasukan dalam jumlah besar, maka pelaku di balik peristiwa itu pasti berasal dari faksi kuat. Fakta bahwa para bandit diperintahkan khusus untuk membunuh dirinya memperkuat dugaan bahwa serangan ini adalah bagian dari rencana besar yang menargetkan lebih dari sekadar barang dagangan. Walau semua orang terkejut dengan fakta bahwa dirinya adalah target utama, Gekko tetap terlihat tenang. Ia mengumpulkan Max, Ryo, dan Rah dalam sebuah tenda untuk membicarakan hal ini secara pribadi. Ia menegaskan bahwa serangan itu bukan kebetulan, melainkan serangan terencana dengan dirinya sebagai sasaran utama. Ada kemungkinan dalang di balik layar memiliki motif lain, mungkin terkait dengan barang berharga yang mereka bawa. Berdasarkan hal itu, dan juga berdasarkan penilaian dari sangat berbahayanya misi ini, maka Gekko pun langsung memberikan kebebasan bagi para pengawal tambahan dari Lun. Menurut Gekko, mereka boleh pulang dan boleh mengundurkan diri. Mereka tetap menerima bayaran penuh jika memutuskan pulang. Karena sekali lagi, target utama dari para bandit adalah dirinya. Dan Gekko tidak berniat untuk dapat melibatkan orang lain dari Lun. Rah, meski memahami bahayanya, menegaskan bahwa ia dan kelompoknya tidak akan mundur. Sebagai petualang dari Lune, mereka sudah terbiasa mempertaruhkan nyawa. Ia memastikan bahwa kontrak tetap berlaku dan mereka akan mengawal Gekko hingga tujuan di Aberdeen. Ryo pun mengiyakan dengan tegas, tidak menyukai ide meninggalkan pekerjaan yang sudah ia terima. Gekko membalas keteguhan itu dengan rasa terima kasih yang tulus. Ia bahkan menundukkan kepala, menyadari bahwa tanpa mereka, perjalanannya hampir pasti sudah berakhir di malam itu. Nah, sampai sini videonya selesai, kita lanjut lagi hari Selasa. Karena uploadnya kalau keseringan justru malah sepi yang nonton.
jadi balik 1 hari sekali aja.